guru kami Al-Ustaz Sofian, yang menghormati jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, adik taklim yang berkat Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengajian ini bersama segala kita akan mulai, yang harapkan pada jamaah sekalian kita semua untuk mendengarkan apa tauhid, apa yang disampaikan oleh guru kita, supaya apa yang disampaikan itu bisa kita pahami dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini kami mohon sediaan guru kami pada waktu tempat disilahkan. Masya Allah. Alhamdulillah, makin niki pembahasan tentang maulid atau merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sering bertanya-tanya, sering berketuan. Pertama langan hukum. Jadi terbahas pertama hukum, Nabi hukum. Kedua sejarah. Saya ngaraan pertama, kemudian fadilah, keutamaan. Selanjutnya nanti tentang hikayah atau kisah tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting kita tahu. Ada tesak ndak gawe pegawaian sampai tahu hukum atau sejarah. Jadi sering terbeketuan ngombe hukum. Apakah kanggo tak pendek merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mau terpahala apa pendek merayakan maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, pertanyaan nike atau peketuan nike sampun teketuan tiba seorang ulama besar, yaran Imam As-Suyuti rahimahullah. Apa ini teketuan wahai Imam As-Suyuti? Ma hukmuhu wa hal huwa mahmud au madmum wa hal yuthabu fa'ilihi wa hal yuthabu fa'ilihi aula. Jadi ketuan, wahai syekh, wahai guru, ngombe hukum dengan ngerayakan maulid Nabi. Ia solah ndek atau ia lengi? Mau terpahala atau ndek? Amun solah adik kemulah gawe, amun temu pahala adik kemulah gawe. Itu pertanyaannya. Amun lengi, amun salah, amun mazmum itu pegawaian lengi, pegawaian salah. Atau ndek narak mau terpahala ngerayakan maulid atau tegawai maulid bahasa nita merayakan maulid Nabi. Amun tadi nara pahala jadi apa tu bisa kepen. Sampai terjual Nabi, sampai berusaha untuk maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa jawab beliau? Qala fal jawab, maka beliau menjawab, indi anna asla amalil maulid alladzi huwa ijtima'un nas. Saran dengan ngerayakan maulid itu kan kata beliau pertama yang undang ijtima'un nas, mengumpulkan. Nah, itu kan mesilak. Nah, pesilak te semeton te, pesilak te keluarga. Nah, kemudian di dalam maulid nika ada pengajian. Nah, mulai masjid biasa kan. Nah, undang tuan guru. Biasa mulai masjid tuan guru ni jelasan tentang hikayat atau kisah-kisah kelahiran baginda Nabi SAW. Nah, ini lihat dulu, itu kata beliau. Nah, kebiasaan mana kan? Nah, dinarak dengan undang joget atau maulid kan? Dinarak dengan ngaraan joget, dinarak. Nah, itu maksud beliau. Nah, maka enggak ada pertama ya pesilak untuk silaturahim, pesilak temuin, pesilak keluarga. Kemudian ngaraan le masjid, undang tuan guru, araan pengajian, araan ceramah. Nah, dulang. Kemudian yakulunahu, mereka makan-makan. Biasa begitu kan? Namun tengundang temui setelah acara, bahkan namun telik balik berundatang doang langsung terhidangkan. Langsung tersiapan makanan. Dan itu tidak ada lain seperti itu min gairi ziyadah, tidak ada yang lain dinarak tambahan. Nah, maksudnya dinarak tambahan dinarak ure-ure dengan maulid. Nah, dinarak dengan ure-ure, dinarak dengan joget-joget, dinarak dengan minum, dinarak kemaksiatan.
Maka kata beliau, ala zalika minal bid'il hasanah. Maka hukumnya adalah bid'ah hasanah. Itu hukumnya. Nah, ia hukum dengan merayakan maulid. Apa ran bid'ah hasanah? Pegawean sandek nuah gawe si Rasulullah lagu mau tepahala mun tega gawe iya ran bid'ah hasanah. Saran bid'ah hasanah no pegawean sandek nuah gawe si Rasulullah gawe si ite lagu ndek telarang si Rasulullah iya ran bid'ah hasanah. Sei gawe mau pahala. Itu maksudnya bid'ah hasanah. Karena bid'ah ada dua, arah bid'ah dhalalah, arah bid'ah hasanah. Namun arah dengan bid'ah tergawe maulid betul bid'ah. Namun arah dendek terjelap silih. Namun arah dengan bid'ah tergawe maulid betul bid'ah. Lagu bid'ah hasanah. Bid'ah apa julu? Bid'ah hasanah. Karena searan bid'ah no pegawean saandek nuah gawe si Rasulullah. Ya ram bid'ah. Lagu arak hasanah, arak dolalah. Searan hasanah pegawean dek nuah gawe si Rasulullah, kemudian gawe si ite. Lagu dek entelarang si Rasulullah. Searan bid'ah dolalah pegawean dek nuah gawe si Rasulullah, larangna si Rasulullah pegawean ike iaran bid'ah dolalah. Be contoh, ya contoh marak maulid. Nah, contoh marak maulid. Atau nabi-nabi sandek nuah gawe si Rasulullah lagu gawe na si ite mau tepah iya ran bid'ah hasanah. Pegawean sandek nuah gawe si Rasulullah napi pun bentukna lagu ndek terlarang si Rasulullah iya ran hasanah. Namun dolalah. Walaupun pegawean ni kesolah lagu ia terlarang isi Rasulullah mau dosa. Be contoh mungkin namun sembahyang biluan rakaat solah apa ndek? Solah kan sering sembahyang. Satak rakaat lah. Kan lebih banyak rakaat lebih bagus. Lagu sembahyang maghrib satak rakaat. Ya kan? Atau baru rakaat si sembahyang maghrib. Padahal solah. Dah kana solah lagu ia terlarang karena maghrib para telu rakaat. Berarti berdosa dah kana rombok rakaat. Paham? Dah kan solah pegawean ni ke lagu terlarang si Rasulullah. Ia aran bid'ah dolalah. Dakak nak perana dek nuah gawe si Rasulullah lagu dek terlarang pegawean ni ke iya ran hasan apapun jenis itu contoh doang termasuk maulid termasuk Isra Mi'raj termasuk apapun jenisnya baik urusan dunia maupun urusan akhirat amun pegawean ni ke dek narak larangan Rasulullah atau lek dalam Al-Quran ataupun hadis iya ran hasanah ya bagus itu maksudnya. Nah kemudian makin dalil ambil dalil ulama sampai ulama ni ke ngangguan atau mau terpahala pertama lek dalam Al-Quran Allah berfirman qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu manik Allah. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad manik Allah bi fadlillah wa bi rahmatihi dengan karuniaku dan rahmatku maka hendaklah kalian itu falyafrahu hendaklah kalian bergembira hendaklah kalian senang. Apa maksud niki? Be makna daripada bifadlillah itu dengan karunia yaitu turunnya Al-Quran. Jadi karunia yang besar itu diturunkannya Al-Quran kepada kita itu namanya karunia. Fadilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Be makna rahmat wa bifadlillahi wa birahmatihi. Bifadlillah wa birahmatihi. Be artinya rahmat diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, jadi itu maknanya. Jadi gembira kita karena kita ini diturunkan Al-Quran dan kita termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama dalil Al-Quran. Kemudian dalilnya adalah wa qad juzia Abu Lahabin bitakhfif al-azab anhu yaumal itsnain. Jadi ketika lahir Rasulullah, ketika Rasulullah lahir, gembiralah Abu Lahab karena Abu Lahab ni tuakna.
tuakna si Rasulullah sallam semeton daripada bapakna Abdullah aran bapakna Rasulullah bersemeton kanca Abu Lahab. Maka ketika lahirnya Rasulullah gembira karena anak semeton lahir, gembira dia Abu Lahab. Saking gembiranya itu dibebaskanlah budaknya. Ya saran bebasan budak nih, masya Allah, mun kepeng itu miliaran ajin budak. Terus dibebaskan, engkau menjadi budak kamu wahai Thaibah. Kenapa kau bebaskan saya wahai Abu Lahab? Karena saya gembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Itu anaknya Abdullah. Itu kata Abu Lahab. Dia dikeluarkan wa annahu yakhruju lahu min baini isbi'aihi ma'un. Jadi sugul langan foton jari-jari ni ke ai le neraka niki. Wah tamu neraka Abu Lahab. Lagu sugul langan jari-jari niki. Ai sugul meloncor ai niki. Ye isi nginam isi mandi le dalam neraka. Itu caranya diselamatkan. Lalu apa kata ulama? Jadi ada seorang ulama besar di Syam, namanya Syekh Syamsuddin Muhammad bin Nasir. Beliau mengatakan iza kana hadza kafiron, amun Abu Lahab doang, bahasa beliau. Amun Abu Lahab doang karena ya gembira, ya senang atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Abu Lahab ni wah pasti dan kekal di dalam neraka. Lagu mau nak keselamatan, mau nak keringanan sebab gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Itu katanya. Bagaimana dengan kita yang sudah jelas umat baginda Nabi sallallahu hari-hari selawat kepada Rasulullah dan kita mati misalnya mudah-mudahan dalam keadaan iman, maka insya Allah tetap termau keringanan dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tiran langan memulai daripada maulid baginda Nabi SAW. Tiran narak maulid Nabi SAW. Jadi jelaskan di sini inna amalal maulid. Jadi kata ulama, jadi maulid itu sudah ada sejak zaman sebelum abad ketiga. Abad ketiga artinya wah memang langan laik dengan ngaraan maulid, dengan ngundang kemudian nikah merayakan maulid itu memang sudah ada sejak dulu, sejak zamannya para ulama-ulamanya imam-imam terdahulu itu sudah ada perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau adat, cara itu berbeda-beda. Cara sapia berbeda. Artinya satu daerah maulid itu ya di tanggal 12 Rabiul Awal sekali dalam sebulan, serentak lagu. Tergantung maulidin dek, langan berutama bulan maulid arak. Saya tanggal seke, saya tanggal 2 terus. Gitu caranya. Bahkan kata Imam Al-Jauzi, kitabnya namanya Miratul Zaman. Beliau menjelaskan. Jadi kata Imam Jauzi, amun ngerayakan maulid, kalau Syekh Muzaffar tuh merayakan maulid berbelik-belikan, luar biasa. Sampai beliau mengatakan kalau Imam Muzaffar ini, Syekh Muzaffar atau Malik Muzaffar ini merayakan maulid, beliau itu sampai gorok bembe, lonam tu bembe, sampai gorok bembe itu. Jadi khomsah 5.000. Jadi 5.000 kambing. Coba bayangkan 5.000 gorok bembe. Kemudian wa asyrata alaf dajajah. 10.000 dajajah. 10.000 manuk. Jadi bembe 5.000, manuk 10.000. Beliau itu. Bahkan beliau mengundang seluruh ulama-ulama yang terkenal, bahkan al-ulama wasufiyah, ulama-ulama sufi atau ulama-ulama yang warok di zaman itu diundang semua. Dan beliau itu bergaul, artinya kumpul bareng. Walaupun beliau presiden, bareng kanja makan bareng. Itu Syekh Muzaffar itu cara beliau itu merayakan maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian fadilah ini keutamaan, pahala. Mungkin boleh pahala dengan merayakan maulid. Qala Al-Hasanul Basri, berkata Imam Hasan Basri rahimahullah,
Kata beliau apa? Kata beliau wadidtu law kana li mithlu jabal Uhudin zahaban. Jadi kata beliau, seandainya engkau berdua emas ku ni belikna marak gunung Uhud. Seandainya engkau berdua emas ni belikna marak gunung Uhud, nak parak segram 2 gram. Kata beliau seandainya engkau berdua emas ni belikna marak gunung Uhud, jak ku bisa ni si kurayakan maulid Nabi. Coba, itu kata Syekh Hasan Basri ni. Jadi seandainya ku beri emas ku ni marak gunung Uhud, jak kubisan untuk merayakan maulid Nabi. Dan di sana ada pembacaan maulid Nabi, itu maksudnya untuk mengumpulkan orang, untuk merayakan, intinya untuk merayakan maulid Nabi. Itu lagu para ulama itu karena takzim, karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ndek napa kita kemudian kan karena bor kadang nyata ada bor bahasa tiang. Apun berjengah-jengah tak boleh. Berbelik-belian tu berjengahan tu tak boleh. Jadi kita berbelik-belian itu karena takzim kepada Rasulullah SAW. Begini contoh. Makin berdua tak anak. Arak dengan si melet berdua anak mama. Setelah berdua anak mama gorok sampai 5. Kanggo dek kanggo ya karena gembira, senang. Karena si lain dia dah beri anak mama nina doang 5 anak nina. Yang beri anak mama jaku gorok sampai 5 misal. Ndak masalah karena gembira. Lalu jadi pertanyaan gembiraan tu beri anak apa lahir Rasulullah, itu maksudnya. Masa anak tu sampai benih tu berbeli-belian mau Rasulullah lahir dek tembari berbeli-beli. Ya, itu maksudnya kegembiraan, kecintaan. Jadi itu maksudnya kecintaan tu bedaan. Artinya apa istilahnya angan telik Rasulullah beli anak, padahal Nabi bersabda nikmat sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintaiku melebihi dirinya dan keluarganya. Jadi kecintaan tadi harus lebih. Mungkin tanda cinta le senina anak, maka lebih cara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Maka wajar para ulama sampai mengatakan begitu. Syekh Hasan Basri mengatakan seandainya kemudian emas marah gunung Uhud, ya kubisan emas nike untuk biaya ngerayaan Maulid Nabi. Itu kecintaan namanya. Kemudian ada seorang ulama bernama Syekh Ma'ruf Al-Karahi. Beliau mengatakan, man hayyan li ajli maulid Rasul ta'aman wa jama'a ikhwanan wa umara siraja. Beliau. Jadi saya ngaraan Maulid Nabi. Saya ngaraan Maulid Nabi. Merayakan Maulid Nabi. Kemudian dia ngumpulkan makanan. Mara itulah persiapan kepeng wahara, siapan apa Maulid jemaah ngaraan Maulid, miak Maulid. Kemudian wa jama'a ikhwanan, dia pesila. Pesilaknya semeton atau siapa sahabat pesila. Wa auqada sirajan, dan dia wa auqad itu artinya menghidupkan lampu. Oi, beli nadila sak terang. Ada nesa apa menah begitu. Itu maksudnya. Wala bisa jadi dan kemudian dia persiapkan pakaian yang bagus. Bagus, siap untuk nyambut tamu. Wa ta'attar artinya minyak wangi. Namun zaman-zaman dengan Arab nih apa namanya buhur itu dia sedut marah minyak wangi menyan Arab itu untuk sengek. Itu kan persiapan intinya untuk kemudian watajamal. Kata jamal itu artinya bagusan lah, tempat bagus, kemudian persiapan tahun tokol temui. Biasa kan namun teja berwahan baik begitu. Maka siapa seperti itu kata beliau wa ta'ziman, dan itu karena mengagungkan limaulid Rasul, mengagungkan maulidnya Nabi. Hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'afirqatul ula minan para nabi. Jadi para nabi kancen tejak tamu surga jemaah. Itu kata beliau. Maka dikumpulkan dengan para nabi untuk memasuki surganya Allah Ta'ala. Wa kana fi a'la illiyin, dan dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Jadi tahu surga nabi ialah tahu dengan sakirang merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam As-Suyuti mengatakan dalam kitabnya Kitab Al-Wasail. Kitab Wasail ini sarah Syama'il Suyuti. Apa kata beliau di dalam Kitab As-Wasail? Ma min baitin au masjid au mahallah. Jadi saya ngaraan maulid, baik yang ngaraan nikel balena au masjid atau le masjid tak ngaraan maulid. Atau di tempatnya bebet tak ngaraan. Maka
Di tempat itu dia membaca tentang kisah-kisah sejarah Nabi SAW, maka tempat itu akan dikerumuni oleh para malaikat. Jadi malaikat datang hadir di tempat itu. Bisa lihat itu tengara maulid undang terus miak jamuan, maka datang malaikat, wahabbatil malaikat. Maka malaikat bersab-sab datang menghadiri tempat itu. Nah, itu kelebihannya. Saya ngaraan maulid Nabi le sopo kampung atau le balena, maka bencana, ya, musibah akan dijauhkan. Nah, jadi bencana apapun jenisnya, gempa bumi atau al-haraq, sampai kebakaran pun tidak akan terjadi di tempat itu. Nah, kemudian bahkan perampok, maling, pencuri tidak akan berani masuk di tempat yang mana di dalam itu pernah dipakai untuk mengarayakan maulid Nabi SAW. Itu penjagaan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini di dalam kitab ini dijelaskan ada satu kisah di zaman Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Nah, jadi hukiya annahu kana fi zaman Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid syabun fi Basrah musrifun. Nah, itu namanya syabun. Maka rak sopok bajang lek zaman Harun Ar-Rasyid pegawean ini maksiat terus. Jadi dek nuah pegawean solah, dek nuah pokok dek nuah ibadah. Nah, sampai masyarakat di Basrah, Basrah ini Irak, mereka itu melihat bi'ainin tahqir. Dia melihat ainin tahqir artinya wah tanggap sampah lah, sampah masyarakat. Saking ya mencuri, mungkin gawe pokok pemabuk, pokok manusia dek narak bagusnya. Itu ada pemuda. Jadi dia selalu menampakkan keburukan li ajli abalihi la khabisah, dan dia selalu menampakkan khabisah. Khabisah itu keburukan-keburukan, girang tipu batur, pokok macam pegawaian. Sehingga ia lengi aran niki wah lengi le masyarakat, wah termasuk sampah masyarakat. Lagu Nabi kebaikan anak ini, lagu setiap bulan Maulid, setiap Rabiul Awal, rubahna diri si anak bajang nika. Nah, dia mandi bersih, kemudian dia pakai minyak wangi, kemudian dia pakai pakaian bagus, kemudian dia undang. Nah, semua orang dia undang untuk merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dama ala hadzal hal wa zamanan tawil. Dan ini terus dia lakukan tiap tahun sampai mati. Tsumma lamma mata gitu. Sampai dia kemudian dia mati. Bajang ini kemudian dia mati. Karena terus setiap pokok pegawaian ini ke denarak solah macam pegawaian lagi lagu aneh gitu. Nah, setiap bulan Maulid ia tak nak rubah diri. Pada mara itu misalkan amun puasa, seminggu ni mang puasa amun narak bajang tele nikah mulai berubah. Jadi ahli masjid, kadang ia ahli tadarus, kanar begitu. Wah mulai beli kereng kan begitu, ketopong wah. Pokok berubah diri. Jadi lagu dia tekanggo remehan itu. Kadang bisa jadi itu sebab diterima taubatnya oleh Allah. Lagu amun bajang ni kendek le bulan puasa, bulan Maulid tak nemeno. Belin tangkong, belin pokok peridik diri bagus. Kemudian dia undang semua ulama-ulama untuk merayakan Maulid di rumahnya. Gitu. Kemudian tiba-tiba mati anak itu. Wasima alul balad, si pemuda ini ketika dia mati waktu nembilinan kanak bajang nikah dek narak meliru jenazah ne. Jadi teteteh jenazah nikah dek narak meli pandi dek meli kapani dek meli tetalep dek meli. Karena wah tanggap wah basok lah manual kan, tanggap marah binatang lah. Nah, jadi narak rumu. Maka tiba-tiba terdengarlah, artinya datanglah untuk washhadu janazatan wali min auliya illahi ta'ala. Apa kata suara itu? Wahai orang-orang Basrah, masyarakat Basrah, urus jenazahnya. Kenapa kalian tidak urus jenazah itu? Karena itu adalah salah satu walinya Allah SWT. Itu kata suara itu. Dan itu orang Basrah semuanya mendengar. Orang-orang Irak itu semuanya mendengar. Namun sekek ini tidak percaya kan? Arak dengar ku suara rubin bian ini tidak percaya. Tapi ini ahlul Basrah mendengar bahwasanya ada suara mengatakan, wahai masyarakat Basrah gitu. Kenapa kalian tidak mau urus itu jenazah? Uruslah jenazah itu karena dia itulah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya bergegas langsung rumuk jenazah itu. Dia mandikan, dia kapani, kemudian dia kuburkan jenazah. Kemudian setelah terkubur bajang nikah, setelah tertalet dikuburkan.
ketika malam hari semua orang Basrah bermimpi. Semuanya dengan Basrah ini bermimpi. Dia bermimpi melihat Bajang ini pakai pakaian bagus, kemudian duduk di tempat yang bagus di istana. Beketuan, padahal pegawai yang melek dunia. Kok tiba-tiba setelah memati, bagus tahu apa amalan melaik. Apa kata anak muda itu menjawab di dalam mimpi itu? Qala bi ta'zimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak karena aku mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah, itu kebarokahan, itu syafaat Allah melalui sebab memuliakan, mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebabnya sehingga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah niki insyaallah nggih. Jadi niki penjelasan tentang hukum Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makin waktu terus niki kita gunakan untuk tanya jawab atau mudzakarah Nabi pun. Silahkan bertanya hal-hal walaupun di luar tema, la ba'sa nggih, enggak masalah nggih. Mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan penjelasan tentang maulid atau hukum daripada maulid ini oleh guru kita. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi sehingga di bulan Rabiul Awal ini kita bisa melaksanakan atau merayakan daripada kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tema Pak Ustaz, seandainya yang mungkin berdoa rezeki lebih, yang tabung pita-pita kurangan modal semua dia lalu bomba itu minyak lewat sedangkan yang punya tabungan, nah bisa tak duit tabungan lebih lewat dulu. Nah ini gimana hukumnya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, pertanyaan yang sangat bagus. Kita jam bunga itu lah mana? Dan buah itu mana? Dua tema ini Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena hukumnya orang yang sholat nggak pakai BH atau pakai baju. Hanya bergabunglah. Ya masih diteruskan. Dia makin jawab si guru kita ini, makin saya harap makin simpan juga ini makin. Oke, pertanyaan pertama.